Ya, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Lihat kanan kirinya, mungkin yang jaraknya cukup jauh bisa saling menghampiri. Berikan salam yang terbaik dan katakan, hari ini Tuhan mengasihimu. Haleluya. Minimal 5 orang ya. Minimal 5 orang. Jadi kalau belum 5 orang, ayo cari teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain. Berikan salam dengan penuh sukacita dan dengan penuh senyuman. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, Kau baik. Kemurahan-Mu sungguh luar biasa. Bahkan sampai hari ini, sampai detik ini, kami tidak dapat menghitungnya, Tuhan. Kami selalu takjub atas segala kebaikan-Mu yang sudah Kau lakukan pada kami.
kita seringkali tidak taat ataupun kadang melupakan Dia, terlalu mengandalkan hidup kita sendiri, terlalu jumawa akan kekuatan kita, lupakan Tuhan. Mungkin kadang kita datang ke ibadah, itu pun hanya sekedar formalitas, namun tanpa disadari Tuhan masih setia bersama kita. Tuhan masih setia mendampingi kita, bahkan menunggu kita untuk sadar, untuk segera berbelok kepadanya. Dia menunggu kita dengan tangannya terbuka. Terima kasih. Mari minta ampun sama Tuhan, karena Dia sudah begitu baik. Kami tak akan mampu Tuhan berjalan sendiri. Kami perlu Engkau Yesus. Haleluya. Amin. Oh, mari katakan jemaat, sekali lagi katakan. Aku percaya. Kembali berkumpul tempat ini Tuhan, dimana di dalam persekutuan doa MNC ini kami rindu Tuhan untuk menerima sesuatu yang luar biasa daripadamu dari tempat ini. Biarlah Kau jaga hati kami, Kau jaga pikiran kami, biarlah kami tetap fokus kepada Engkau pada persekutuan doa ini. Segala kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa jahat yang ingin mengganggu kami Tuhan, bersatu hati di dalam nama Yesus, Kau usir Tuhan dari tempat ini, Kau hancurkan, Kau patahkan. Terima kasih Bapak, Kau saja yang beracara di ibadah siang hari. Kau yang baik Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami berucap syukur. Mari jemaat yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari tepuk tangan yang dahsyat buat nama Tuhan kita. Nah, sudah cukup banyak. Tengok tangan kirinya sekali lagi, berikan salam yang terbaik. Katakan Tuhan mencintaimu. Yesus sungguh baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik, Kau baik. Dia mati bagiku, Yesus bangkit. Dia bangkit bagiku, dia Tuhan.
He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to you. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Berikan tepuk tangan yang terbaik bersama Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu untuk duduk kembali. Dan kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang luar biasa. Kita mau Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah tempat ini, diam di hati kita. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerja ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, berjalan ya Roh Kudus.
lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kejarlah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Sungguh Romo ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau ada di tengah-tengah kami, sesuatu terjadi. Biar setiap jiwa-jiwa yang datang ke tempat ini tidak sama ketika pulang, tetapi Romo yang kudus mengubahkan, mengokohkan, memberi kekuatan. Dan kami boleh mengerti bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dikecewakan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah lekang oleh waktu, tetapi mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buah pada musimnya. Berbicaralah ya Roh Kudus, kami semua siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin bukan berarti duduk, Bapak Ibu sekalian. Yang duduk bangun lagi. Haleluya. Saya sudah baca Alkitab lebih dari 20 kali bolak-balik. Tidak ada arti amin itu duduk, ya kan? Ayo Bang, ayo Ibu, ayo berdiri dulu. Nah, iya kan? Amin artinya apa? Iya. Pasti. Amin artinya apa? Yes. Terjadilah sesuai kehendak Tuhan. Amin. Bukan artinya duduk. Nah, jadi sebelum duduk, tos dulu kiri kanan, depan belakang, katakan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan memberkati. Wah, sampai keyboardnya pun tos dengan touch keyboard, saudara. Silahkan. Nah, haleluya. Shalom semua. Apa kabarnya? Puji nama Tuhan. Saya sebetulnya bukan asing di sini, oleh karena saya cukup lama menjadi pengurus salah satu yayasan yang dikelola oleh keluarga besar Tanusi Dibyo, dan juga sering menjadi koordinator lah atau bagian pelayanan di POWI ya, Persekutuan Okumene Wisma Indovision. Siapa yang jebolan Indovision? Ada nggak di sini? Ada? Oh, yang dulu di Indovision, malu-malu kucing, iya kan? Ya, dari Jalan Panjang itu. Nah, sekarang menjadi satu ada di sini. Puji nama Tuhan. Dan saat ini saya menggembalakan sebuah gereja yaitu Glow Majestic, ada di Jakarta Selatan. Tuhan berikan kepercayaan dan juga menjadi dosen di Sekolah Teologi Global Glow Indonesia. Dan pendidikan saya tempuh dari S1, S2, S3, ya kan? Kalau ada S9 juga tempuh saudara, tapi cuman Samsung yang bisa begitu. Haleluya. Dan puji syukur hari ini mendapatkan undangan melayani firman. Terima kasih juga untuk koordinator Ibu Inge, dan dulu yayasan saya ketua pengurus hariannya adalah Pak Wesley Parapat dulu. Ya, sudah lulus juga dari direksi di tempat ini. Haleluya. Yang sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, katakan amin. Karenanya saya ingin bicara mengenai doa saat ini, ya. Saya ingin bicara mengenai satu hal yang sangat-sangat esensial di dalam kehidupan kita. Seorang bilang sederhana, yes, tetapi sampai saya menempuh program doktoral pun saya belum bisa menangkap sepenuhnya dimensi yang luas mengenai doa. Because prayer is supernatural. Karena doa adalah supernatural. Katakan sama-sama saya, doa adalah supernatural. Oke. 1, 2, 3. Doa adalah supernatural. Mengapa? Karena disitulah dimensi ini yang betul-betul misterius, saudara. Doa bukanlah you spend nothing in
your closet room or in your bedroom. Doa bukanlah engkau nggak lakukan apa-apa ketika engkau berdoa di kamar ataupun engkau ada di ruang doa. Sepertinya wasting time. Orang dunia tidak mengerti konsep mengenai doa. Orang dunia tidak bisa habis pikir, why you spend so much time in prayer? Mengapa engkau habiskan, buang-buang waktu dan engkau tidak berproduktif secara seharusnya? Bukankah produktivitas diambil ataupun ditempuh melalui kerja keras? Produktivitas ditempuh melalui efisiensi kerja. Apa makna doa sesungguhnya? Tapi hari ini saya ingin kita semua menjadi orang-orang yang mengerti dan berdoa dengan dahsyat. Siapa yang percaya ada kuasa di dalam doa? Haleluya. Siapa yang percaya bahwa doa menjawab segala sesuatu? Amen. Karena kesimpulannya saya ambil sebuah tesisnya adalah begini. Kalau doa tidak dijawab, lebih baik engkau tidak berdoa. Karena begitu banyak jemaat dan juga orang-orang Kristen bertanya dan datang kepada saya, Pastor, mengapa doa saya tidak dijawab? Pastor, mengapa saya membutuhkan keturunan, sudah menikah 5-6 tahun, belum juga dijawab. Pastor, mengapa 4 Paskah 5 Natal saya masih jomblo? Kalau Natalan biasanya menjadi momen-momen yang cukup miris, saudara, bagi yang single-single, iya kan? Karena waktu ini biasanya pohon Natal di kiri apa di kanan ya biasanya kalau Natal? Oh, di kiri ya. Nah, biasanya kalau di kiri ada yang foto di sini, ya kan? Waktu Natal foto sendiri gitu ya, sebelahnya pohon Natal sambil meneteskan air mata, pasti jomblo. Nah, itu Anda yang jawab, ya kan? Karena sudah 4 Paskah 5 Natal, kenapa hanya cuma pohon Natal, nggak ada gandengannya gitu. Jadi kadang-kadang saya ketemu dengan orang-orang yang kalau lagi naik jalan tol gitu ya, dalam perjalanan lihat tergandeng, meneteskan air mata. Dalam hati dia pikir, truk aja ada gandengannya, masa hatiku nggak ada gandengannya? Aduh. Kadang-kadang lihat tong sampah aja kalau di kantor, saudara, bisa tertegun, dia pasti jomblo, saudara. Kenapa? Tong sampah aja begitu-begitu ada isinya, masa hatiku nggak ada isinya, katanya. Miris sekali ya kan? Tetapi saya ingin sampaikan satu hal, ya, bahwa saya dapati di dalam 20 tahun saya melayani, bahwa Tuhan lebih banyak menjawab doa dibandingkan tidak menjawab. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi saya harus sampaikan, lebih banyak Tuhan menjawab doa dibandingkan doa-doa yang tidak terjawab. Karena kalau Tuhan tidak menjawab doa, apa gunanya kita berdoa? Itulah tesis saya. Sehingga saya menulis sebuah buku, Doa Dimensi Surga, saudara. Hari ini dengan waktu yang sangat terbatas, saya ingin sharingkan bagaimana kita bisa memiliki doa yang berdimensi surga. Sehingga setiap kali kita berdoa, surga menjawab. Haleluya. Setiap kali kita berjumpa dengan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan meresponi. Dan disitulah kita bisa mengerti mengapa doa dijawab selalu oleh Tuhan. Saya kategorikan doa menjadi 2 sederhana, saudara. Ya, sama seperti dogi. Kalau anjing kayaknya bukan ya, gitu. Karena kalau kita bilang anjing, babi itu kan yang ada di meja kita, ya kan? B2 lah, lomok-lomok lah, ya kan? Sang-sang lah. Jadi bukan itu yang saya kategorikan anjing di sini, tetapi dogi. Nah, ada 2 jenis seperti 2 jenis hewan ini, saudara. Anda mau jadi pendoa Rottweiler atau mau menjadi pendoa Chihuahua, saudara? Anggap nggak, saudara? Ada orang doa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan belum bayar kos ini, sudah tanggal 25 ini, mati awak, mati aku, Tuhan tolong, ya kan? Itu doa apa? Chihuahua. Ada Tuhan, mama tolong, kenapa diputusin aku putus sudah 2 kali, Tuhan putus, diputusin, katakan. Doa Chihuahua, saudara. Kenapa? Karena hanya doa kalau lagi kepepet.
Betul kan? Dan isi doa hanyalah Tuhan tolong, nggak ada ngepeng. Tuhan tolong, nggak ada uang. Tuhan tolong, aku begini lagi, aku merana lagi. Doa apa saudara? Chihuahua. Tapi kita harus mengerti ada yang namanya, Anda pernah lihat nggak Rottweiler saudara? Ya, Doberman, pernah lihat? Ya kan? Dibandingkan Chihuahua, Doberman itu dia duduk tenang, ada penjaganya di sebelah saudara. Dia tenang saja dengan kuping tinggi begini, sah, betul kan? Mau ada kucing lewat, set, dia tenang. Chihuahua di sebelah, gitu. Ada tamu datang, iya kan? Kalau kita punya mini pom, ada yang punya mini pom di sini, iya kan? Rame kali, iya kan? Kadang-kadang makanya saya nggak undang orang-orang halak kita datang gitu ya. Biasanya udah bilang, ku panggang kau sekali, langsung kau ada di panci situ nanti, iya kan? Cuman semangkuk saja nanti artinya itu, iya kan? Tapi ramenya luar biasa. Tapi kalau Doberman dia tenang saudara. Ada tamu baru yang dia nggak kenal, dia tenang. Paling menggeram saudara. Tapi dia tenang. Sekali pemilik rumah bilang, go, habis saudara, disikat. Betul? Apa perbedaannya? Seorang pendoa model Doberman, saudara, model Rottweiler, ya kan? Dia tahu siapa dirinya dan dia tahu siapa yang membacking dia. Betul nggak? Kadang-kadang, saudara, saya kurang habis pikir kalau saya lagi dalam pesawat, ya kan? Beberapa saat yang lalu saya ada perjalanan ya pendek-pendek saja lah, lagi ke Thailand, ketemu kawan saya cukup lama. Mohon maaf ini interdominasi ya, jadi jangan tolong ada yang tersinggung. Bawa minyak urapan saudara. Biasanya minyak urapan segini-segini ya kan, dia bawa 500 liter saudara, masuk sini, begitu. Karena masuk pesawat nggak boleh yang 500 liter dibagi jadi 5, 100 mili. Kawan apa kabar? Nggak apa-apa, puji Tuhan, luar biasa. Masuk pesawat saudara, kebetulan dia di bangku paling belakang tapi masuk paling awal. Betul kan, biasanya begitu kan? Yang duduk paling belakang masuk lebih awal. Dia buka satu botol, urapin satu-satu kursinya. Aduh, urapin satu-satu. Dia olesin juga pintu pilot saudara. Iya kan? Kalau boleh itu wing juga dia keluar sedikit, dia kiprat saudara. Kalau boleh itu ban ya kan, dia kucur dulu saudara. Iya kan? Wah, satu sampai dia duduk sampai belakang. Kenapa? Baru ini mantap, iya kan? Baru ini pasti perjalanan diurapi Tuhan, gitu. Saya datang tenang saja, saudara. Seprinsip saya tahu siapa Tuhan saya. Amen. Setiap kali naik mobil, kocrotin dulu, saudara. Jadi bukan pakai air wiper, pakai minyak, saudara. Sah, gitu. Masuk ya basah-basah dikit bangku karena dilap dulu pakai minyak. Pasti sampai rumah dengan selamat. Saya harus katakan, saya tidak menentang yang namanya minyak urapan, saudara. Saya pun di dalam Yakobus 5:16 berkata, jika ada orang yang sakit, biarlah engkau memanggil para penatua dan oleskan minyak urapan dan ia akan sembuh. Percaya. Tetapi Anda perlu tahu dulu model doa Rottweiler atau model doa Chihuahua, saudara. Mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih tokcer? Saya harus katakan, mau pakai minyak urapan, nggak pakai minyak urapan, itu bukan dasarnya. Tetapi apa dasarnya? Dasarnya doa adalah hubunganmu dengan Tuhan. Ketika hubunganmu beres, doamu dijawab oleh Tuhan. Ketika Tuhan tahu siapa dirimu, engkau tahu siapa Tuhanmu, doamu dijawab oleh Tuhan. Ketika engkau menyembah, surga terbuka. Ketika engkau memuji, pintu-pintu penjara gemetar dan dipecahkan semua belenggu. Ketika engkau memuji Tuhan, maka seluruh sorga bersorak-sorai dan pintu-pintu neraka dikatup dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Katakan kiri kanan, kenal siapa Tuhanmu. Itulah kunci doa yang pertama. Saya angkat firman Tuhan hari ini, Yakobus 1 ayatnya yang ke-6. Saya baca, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan.
kian kemari oleh angin, saudara. Inilah hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, ketika engkau tidak tahu siapa Tuhanmu, maka doa hanyalah sebuah ekspresi emosional. Ketika engkau tidak tahu dan engkau tidak sadar bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, maka doa adalah sekedar ekspresi khawatir, gemetar, dan anxious. Anxious itu artinya khawatir tingkat tinggi. Jadi jangan langsung kita berkata, wah kalau ada yang berdoa sampai gemetar-gemetar, guling-guling, breakdance di lantai, itu baru diurapi Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan kenal dia atau tidak? Dia kenal Tuhan atau tidak? Ada orang yang doa tenang, saudara. Tetapi sekali dia berkata-kata dalam nama Yesus, diamlah, tenanglah, badai pun berhenti, saudara. Tuhan Yesus tidak perlu breakdance dulu di perahu bersama-sama Petrus dan 12 murid lainnya. Betul kan? Tuhan Yesus bahkan gak perlu berbahasa roh setengah jam, saudara. Firman Tuhan berkata dia bangun, dia lihat, dia hanya mengucapkan 2 kata. Peace, be still. Badai pun tenang. Karenanya jangan bimbang. Karenanya engkau tidak boleh ragu dengan doa. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang tidak bimbang? Ibrani 11 ayat yang ke-6 bagian B. Ibrani 11 ayat yang ke-6b perlu kita mengerti sungguh-sungguh supaya ketika kita berdoa, ini saya menjabarkan terbalik, ya kan? Doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang tidak boleh bimbang. Bagaimana doa tidak bimbang? Kenallah. Sebagian B-nya saja baca. Ya. Bahwa ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi apa? Reward kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Firman sungguh jelas berkata, doa yang tidak bimbang adalah doa seseorang yang tahu bahwa Tuhan itu ada. Siapa yang percaya bahwa Tuhan ada? Coba angkat tangan. Bilang kiri kanan, iblis juga percaya Tuhan ada. Ya Pak ya? Ya kan? Firman berkata, engkau percaya Tuhan? Iblis pun tahu dan percaya bahwa Tuhan ada. Tetapi bagian B-nya, bahwa bukan hanya Allah ada, tapi dia peduli dengan engkau. Bukan hanya Allah ada, tapi dia tahu apa yang kau gumuli, dan dia mau berinteraksi dengan engkau. Amen. Karenanya ada lagu kan? Dia sanggup, apa? Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Sekali lagi, dia sanggup, Yesus sanggup. Sanggup apa? Memulihkan terluka, menyembuhkan menderita, dia sanggup. Selesai sudah. Jangan sampai ada yang tetesan air mata, tisu langsung terbuka ya. Oke. Anda harus tahu bukan hanya Tuhan ada, tapi dia mau berinteraksi dengan engkau. Dia mau tahu dengan semua pergumulanmu. Dan bahkan dikatakan dia memberi upah. He gives reward to those who seek him fervently. Kepada orang yang mencari dia sungguh-sungguh. Alkisah di Amerika, kota New York, 2017 saya berkesempatan untuk mengunjungi. Dan yang menarik adalah dari Manhattan, ya, nyebrang saudara naik perahu itu sama seperti dari sama seperti Danau Toba lah begitu, ya kan? Jadi nyebrang saudara, kecil ada island di sana, dan disitulah patung Liberty, pemberian dari Prancis, saudara.
Dan ketika di situ ada sebuah kisah yang menarik, saya nggak bisa lupa. Itu ada seorang perempuan dan dia homeless, dia jobless, dia nggak punya pekerjaan, dia nggak punya rumah. Dia tinggal di park ataupun di garden, di taman. Lalu ada turis, saudara. Dia lihat, aduh kesian sekali ini perempuan. Ya separuh baya lah, umur 25 nggak sampai 30. Lalu turis ini dekati si wanita compang-camping ini, lalu dia keluarkan dompet, ada $100, gak apa-apa lah. Dia mau berikan ke perempuan ini. Tiba-tiba waktu dia buka dompet, saudara, dia mau keluarkan. Ada polisi yang sedang jaga, ada pos jaga. Prit! Sir, stop! Waduh, ada apa ini? Kenapa? Polisi ini segera datangi. Polisi berkata, Bapak bukan orang sini ya. Dilihat dari baju, dilihat dari perawakan, terlihat Bapak bukan orang sini. Bapak mau apa? Oh begini loh Pak polisi. Pak lihat gak itu? Si perempuan muda itu tuh. Kelihatan kurus, gak makan, sudah berapa hari, compang-camping, baju juga pasti bau sekali. Saya mau kasih bantu dia lah, $100 US. Lalu polisi berkata, Pak saya harus larang. Karena Bapak nggak ngerti. Bapak tahu siapa perempuan ini? Perempuan ini bukan orang termiskin di New York, Pak. Coba Bapak lihat ke atas, lihat semua skyscraper yang ada, Manhattan, ya. Nah, ada Big Apple lah, ada Madison Square Garden lah. Bapak lihat semuanya ini. Sebagian dari gedung-gedung pencakar langit ini, Bapak lihat, yes, you know what? Perempuan ini adalah ahli waris dari seorang konglomerat, empunya semua skyscraper yang ada, yang Bapak lihat. Dia adalah perempuan terkaya, salah satu ahli waris di New York. How come? Karena kisahnya begini. Dia punya satu masalah. Ayahnya sudah meninggal. Dan ayahnya berikan seluruh warisannya kepada dia. Tetapi perempuan ini punya kepahitan dengan bapaknya. Dia betul-betul ciong. Sampai-sampai ketika ayahnya meninggal dikasih warisan. Perempuan itu sudah berkata, tidak akan pernah kupakai sepeser pun uang ayahku. Lebih baik aku mati kelaparan daripada aku pakai uang dari bapakku. Aku benci dia. Aku tidak akan pernah maafkan dia. She is the most wealthy woman in New York. Tapi dia tidak mau manfaatkan, dia tidak mau ambil sepeser pun. Apa masalahnya? Relationship, saudara. Siapa yang percaya bahwa kita adalah anak-anak raja? Coba angkat tangan. Alright. Coba tanya kiri kanan. Tapi hidupmu kok kayak gak anak raja, bos? Hidupmu kok kayak masih anak Medan? Oh saya anak Medan, anak raja dong, iya nang ya. Oke. Ya. Kenapa kita masih seperti mengais-ngais tanda kutip di dalam spirit kita? Karena jangan-jangan bukan salah bahwa Anda bukan anak raja. Yes, you are the son of the living God. Yes, you are the son of the king. Tetapi pertanyaannya, apa engkau punya hubungan yang erat dengan bapakmu? Apakah engkau punya kepahitan dengan bapakmu? Ketika engkau punya masalah hubungan dengan ayahmu, camkan baik-baik. Hubungan itu meretakkan semua blessings yang ada, yang Tuhan ingin berikan di dalam hidupmu. Makanya ketika engkau berdoa, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Malaikat bilang, si anak yang hilang kembali nongol. Apa kabar? Nongolnya cuma seperti kapal selam, iya kan, tomat-tomat melulu, tobat kumat. Datang ke gereja cuman waktu 3 kali, ya kan, Paskah, Natalan, sama kawinan, saudara. Ya. Tapi KTP semua Kristen. Boro-boro doa mau dijawab, saudara. 2 jenis doa, emotional dan logis theologis. Emotional itu apa? Kalau doa nggak dijawab,
mau datang ke gereja, lagi kesel aku sama Tuhan. Doa nggak dijawab, nggak kasih perpuluhan, buang-buang waktu, buang-buang duit, nggak ada buktinya. Doa nggak dijawab, gampang sekali kecewa sama hamba Tuhan. Keluar dari gereja, keluar dari kepengurusan. Kenapa? Tuhan nggak adil. Itu emosional. Apa doa logis teologis? Walaupun saudara, amen. Aku setia kasih perpuluhan, aku setia sambut Tuhan, aku setia melayani, aku setia di dalam pengurus persekutuan Oikimoene di tempat ini. Aku setia menjadi seorang majelis. Mengapa? Karena aku tahu persis hubunganku dekat dengan Tuhan. Dan semua yang kulakukan, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Dan Tuhan tahu memberi yang terbaik di masa yang tepat. Dan segala sesuatu ada musimnya. Itulah doa logis dan teologis. Bapak sekalian, sekali lagi, saya terlalu sering melihat Tuhan menjawab doa lebih dibandingkan doa yang tidak terjawab. Tapi hari ini saya berikan satu kunci. Restore your relationship with God. Pulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Pulihkan hubunganmu, saudara. Kalau masih ada sakit hati, jangan berdoa. Bahkan firman pun di dalam Matius berkata apa? Jika engkau masih memiliki geram dan dendam terhadap sesamamu, firman berkata apa? Tinggalkan dulu persembahanmu. Tinggalkan dulu semua korban bakaranmu. Karena semuanya tidak dikenan. Datangi dulu saudaramu. Make good relationship. Bereskan dulu masalah hubunganmu. Baru kembalilah dan korbankanlah, dan itu menjadi dupa yang harum dan berkenan kepada Tuhan yang percaya. Katakan amin. Katakan sama-sama saya mau beresi hati saya, dan doa saya pasti dijawab oleh Tuhan. Amen. Oh, puji nama Tuhan. Yang terakhir, haleluya, Tuhan Yesus baik. Tuhan memberikan kepada kita iman, saudara. Roma 10 ayat yang ke-17. Dan ketika Tuhan memberikan kepada kita iman, kita perlu mengerti. Karenanya di sini banyak sekali orang Kristen kecewa akhirnya sama Tuhan. Karena dia tidak mengerti yang namanya konsep iman. Anda juga bisa buka Yakobus 5 nantinya. Ada kaitan yang erat antara iman dengan doa. Iman timbul dari apa? Pendengaran. Dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Anda mau doamu dijawab oleh Tuhan? Dengarkan dulu apa kata Kristus, sehingga itu muncul di dalam hatimu. Dan doakan, 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 dan segala sesuatu akan menjadi terobosan dalam hidupmu. Maka doa bukanlah hasil dari keinginan, ide, ambisi seorang manusia. Tapi doa adalah jawaban respon iman kita terhadap apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Dan masuk di dalam hatimu. Dan itulah yang kau doakan. Doakan dan doakan. Dan segala sesuatu akan terjadi dan berhasil. Ada sebuah kesaksian dari Pak Haritano yang saya sampai hari ini tidak bisa lupa. Yaitu beliau memiliki 4 putri. Dan beliau sangat sungguh rindukan seorang putra. Dan bersama Pendeta Niko berjalan ke Israel. Dan di Yerusalem berdoa. Berdoa. Rindukan sesuatu. Dan Tuhan menjawabnya, saudara. Dengan seorang putra. Kalau itu yang menjadi inspirasi dari Bapak Haritano Sudibyo, saya percaya setiap karyawan-karyawan di tengah kita, keluarga besar, memiliki iman yang sama. Yang percaya katakan amin. Memiliki keyakinan yang sama bahwa Tuhan menjawab doa. Yang percaya katakan amin. Memiliki ketangguhan dan kegigihan yang sama bahwa God answers prayer. Tuhan menjawab doa. Saudara, doa adalah ekspresi bagaimana kita percaya Tuhan yang supernatural sanggup menganulir semua kehidupan kita yang natural.
ada kuasa di dalam doa secara supernatural. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian saya. Istri saya didiagnosa menderita penyakit jantung, saudara. Sejak 12 tahun dia dioperasi jantung yang pertama, dan dokter kardiolog sudah berkata, "Pak, tidak mungkin Bapak punya anak, karena orang yang menderita sakit jantung seperti istri tidak diperbolehkan memiliki anak." Saya datang ke kardiolog, saudara. Jadi kadang-kadang biasanya kan kalau mau menikah datangnya ke penghulu, ya kalau seberang ya kan, kalau kita datangnya ke gereja. Tapi kalau saya datangnya ke kardiolog, saudara. Dan waktu di situ saya diwawancara, "Bapak atau Anda ya, jadi saya masih muda, serius mau menikah?" "Yes." "Gak boleh punya anak ya Pak?" Lalu saya berkata dengan iman, "Salah istri saya sendiri, kenapa dia mau menikah sama pendeta?" Gitu. Karena pendeta pasti punya iman yang besar. Jadi bukan tanya saya, tanya istri saya. Singkat cerita, saudara, segala pergumulan terjadi. Anak pertama miscarriage, anak kedua penuh dengan struggle yang luar biasa. Tapi saya tahu persis yakin bahwa Tuhan sanggup menjawab doa. Dan hari ini puji nama Tuhan, anak saya sudah berumur 19 tahun, putra, dan luar biasa dahsyat. Mengapa? Karena Tuhan menjawab doa. Yang percaya angkat tangan. Yang mengangkat tangan, mari kita berdiri bersama-sama. Aku percaya ada mujizat. Mari worship leader maju ke depan. Aku percaya dengan dahsyat. Ada yang tahu teksnya? Banyak yang gak kenal nih. Aku percaya. Ya, yang tahu lagu ini sama-sama lebih keras. Percaya aku dahsyat. Aku haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Saya percaya itulah yang timbul tadi dalam hati. Kita percaya Tuhan kita dahsyat. Ada mujizat, saudara. Sebelum saya menutup di dalam doa, jika Anda, Bapak Ibu sekalian, rindu untuk mendapatkan ini yang saya tulis, doa dimensi surga, saudara. Dan hanya 50.000. Sekali lagi, saya tidak hidup berdasarkan semua ini, tapi apa pengalaman-pengalaman yang saya miliki, saya tulis di dalam buku untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan menjawab doa dimensi surga. 50.000 saja, nanti Anda bisa QR saja, scan lewat handphone, dan buku sudah tersedia di depan. Tidak banyak, pastikan Anda bisa dapatkan 1 kopi di dalamnya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang besar. Biarlah Tuhan sendiri yang menjadikan kami pendoa-pendoa yang dahsyat, pendoa-pendoa yang tahu bagaimana menerobos dimensi surga. Dan biarlah kami, saudara, Tuhan memiliki doa yang dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sekali lagi, jika Anda ingin dapatkan bisa melalui QR ataupun Anda punya cash, titipkan saja di belakang. Thank you, Tuhan berkati. Terima kasih pada Pastor Daniel Benjamin atas firman yang luar biasa. Sungguh menjadi berkat buat kita semua. Dan kita akan mempersiapkan persembahan kita di siang hari ini. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau yang luar biasa. Kami baru saja mendengarkan firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan sebentar kami akan memberi juga yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah apa yang kami berikan tentunya menjadi pembangunan kerajaan-Mu tempat ini. Terima kasih Kau yang baik, hanya dalam nama-Mu saja kami ucap syukur. Haleluya, amin. Dan selamat memberi, dan kita akan melihat pengumuman.
Untuk pengumuman tanggal 17 Juni 2024, doa bersama ditiadakan dikarenakan cuti bersama Idul Adha. Kemudian untuk ibadah berikutnya, wow ini luar biasa, tanggal 21 Juni, Pastor Frankie Kuncoro. Di tempat ini jam 12 sampai jam 1. Berikutnya, untuk laporan kas dan persembahan, saldo akhir pertanggal 14 Juni ada 5.912 sekian, dan Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk diakonia juga bisa melihat di depan. Dan mari bergabung melayani Tuhan. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang punya talent yang luar biasa, baik itu WL, singer, multimedia, musisi, bisa menghubungi Yuda, Eli, Amos, dan Cindy. Ya, jadi jangan malu-malu. Karena pelayanan untuk Tuhan kita nggak perlu malu karena Tuhan tidak pernah malu untuk kita. Haleluya. Aser juga, ya. Jadi pelayanan apapun itu. Next, oh tidak ada lagi. Saya kira ada lagi. Baik, saya persilakan kepada hambanya untuk bisa memimpin kita dalam doa syafaat dan doa berkat. Dan saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Tuhan juga yang memberkati setiap bisnis unit dari MNC. Tuhan memberkati keluarga besar Tanusi Diobio ada di dalam tangan Tuhan, menjadi pemimpin yang mengetahui bagaimana menjalankan bisnis unit yang besar ini. Dan kami percaya nama Tuhan dimuliakan lewat semua keputusan-keputusan yang ada. Tuhan juga yang memberkati setiap BOD yang ada. Dan kami percaya Tuhan, hikmat Tuhan sendiri yang menjadikannya besar. Tuhan yang memberkati juga setiap umat-umat-Mu Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan proteksi, Tuhan yang memberikan kesejahteraan. Dan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami bersyukur untuk semua perjalanannya pemilu yang ada dan sudah memiliki incumbent pemilihan presiden yang ada. Biarlah semua berjalan dengan damai dan tenang. Dan kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapa, biarlah kami boleh menjadi sinar dan garam dimanapun kami ditempatkan. Tuhan yang memberkati setiap pengurus yang ada di perusahaan doa MNC ini. Dan Tuhan yang memberikan kesetiaan dan juga dedikasi yang tinggi untuk melayani Tuhan. Mari jemaat-jemaat terkasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau terima berkat yang besar dari surga. Tuhan-Mu lah yang melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinarimu dengan sinar wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan sinar kemuliaannya dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat-berkat Bapa, berkat surga, berkat masa depan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin.